Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mr. Lee semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba sharing itu terkait tentang bagaimana cara memasukkan rombel eskul ke dalam dapodik kita, yang kemudiannya nantinya akan bisa dimunculkan ke dalam aplikasi e-raport, sehingga kita bisa melakukan penginputan nilai ekstrakurikuler pada aplikasi e-raport setelah kita masukkan e-raport melalui data dapodik kita. Baik, langsung saja sahabat semua. Untuk memasukkan nilai ekstrakurikuler pada dapodik, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memasukkan nilai ekstrakurikuler itu ke dalam rombel belajar pada pilihan eskul. Ya, di sini saya contohkan ekstrakurikuler yang sudah ada pada data saya. Ini yang telah kita masukkan. Namun apabila nanti teman-teman ingin memasukkan menambahkan atau memasukkan mapel ekstrakurikuler, rombel pada ekstrakurikuler, maka teman-teman bisa menambahkannya melalui tombol tambah. Ya, silakan teman-teman klik tombol tambah ini. Kemudian nanti akan muncul kita masukkan nama eskulnya apa. Misalnya di sini kita masukkan eskulnya adalah eskul RPL misalnya. Eskul RPL, kemudian nanti kita pilih pembinanya siapa. Misalnya di sini saya pilih salah satu pembina saja. Kemudian sarana prasarananya, RPL ini kita laksanakan di sarana kita yang mana. Di sini pada pilihan ini akan banyak sarana di sini. Maka karena di sini eskulnya RPL terkait dengan IT, maka kita ambil salah satu sarprasnya adalah di labor komputer. Setelah kita melakukan penambahan eskul ke dalam rombel ini, kemudian kita simpan. Nah, lalu apakah setelah ini kita ada melakukan hal yang lain? Ada tentunya. Setelah kita tambahkan eskul, maka kita perlu menambahkan anggota rombel di dalamnya. Nah, silakan nanti sahabat semua, silakan cari siapa peserta yang bisa kita masukkan ke dalam, apakah dia per kelas ataukah perorangan. Silahkan apabila perorangan dicari melalui menu cari peserta didik ini. Contohnya di sini, kalau dia sudah ada namanya di sini, sudah ketemu namanya, kita cukup tinggal menarik nama itu ke dalam kolom sebelahnya seperti ini. Nah, begitu seterusnya sampai semua siswa telah cukup kita masukkan. Lalu setelah kita selesai pada pembuatan rombel eskul ini, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan nama eskul itu ke dalam sekolah. Kemudian kita cari di sini menu ekstrakurikuler yang ada di bawah. Ya. Nah, bisa teman sahabat semua lihat, di sini sudah ada terdapat list ekstrakurikuler yang telah dimasukkan sebelumnya. Ya, di sini kita contohkan seperti ini ya, ini contoh saja. Nah, silahkan nanti sahabat semua tambahkan eskul yang tadi telah kita buat. Nah, tadi kita telah membuat eskul RPL ya. Nah, kita cari eskul RPL-nya, kita klik. Nah, RPL ini jenis eskulnya adalah eskul tentang komputer dan teknologi. Maka kita pilih di sini komputer dan teknologi. Lalu kita masukkan SK-nya. Ya, SK tentunya SK semester genap ini. Di sini karena kita hanya sekedar memasukkan saja, kita anggap saja telah ada SK-nya. Ya, sebagai contoh kita buat saja angka 1 sebagai contoh SK saja. Lalu kita masukkan tanggalnya. Nah, kemudian kita masukkan jumlah pertemuannya dalam satu kali pertemuan berapa. Ya, kalau di sini kita contohkan 1 jam.
ya. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita telah melakukan ini, ya, langkah yang perlu teman-teman lakukan adalah mensinkron data dapodik kita. Nah, setelah data dapodik kita sinkron, maka kita langsung menuju ke Erapor, ya. Langsung menuju ke Erapor seperti ini, ya. Dengan catatan kita telah mensinkron data kita. Setelah kita sinkron data kita di dapodik, ya, setelah kita selesai kita sinkron, kita masuk ke Erapor, lalu kita lakukan pengambilan data dari dapodik, ambil data dapodik. Nah, pada menu ambil data dapodik ini silakan sahabat semua ambil data mapel dan ekstra, ya. Kalau kita tidak mensinkron semua, tidak akan mengambil semua data di dapodik, kita cukup mencari menu yang spesifik saja. Karena tadi kita melakukan penginputan di eskul, maka kita cukup mensinkron data mapel pada menu data mapel dan ekstra. Nah, setelah itu nanti eskul yang kita masukkan ke dalam dapodik tadi, yaitu eskul RPL ini, ya, eskul RPL ini dia akan masuk ke dalam aplikasi Erapor. Begitu seterusnya, apabila kita akan melakukan perubahan data pada dapodik, setelah kita sinkron dapodik, kita tarik data, ambil data dapodik pada aplikasi Erapor sesuai dengan perubahan data yang kita lakukan. Apabila kita menambah nilai eskul seperti ini atau menambah rombel eskul, setelah kita sinkron dapodik ini, maka kita lakukan penarikan data. Di sini ambil data dapodik, kita ambil menu sinkron data mapel dan ekstra. Maka mapel eskul tadi yang kita buat di dapodik akan masuk ke dalam aplikasi Erapor. Nah, sahabat semua, banyak dari kita yang sering lupa melakukan itu. Terkadang sering terjadi di dapodik sudah diisi ini, lalu kemudian disinkron dapodiknya, kemudian ketika ditarik di Erapornya, dia tidak keluar rombel eskulnya. Kenapa? Itu penyebabnya karena rombel eskul ini tidak kita daftarkan ke dalam layanan pada menu sekolah ini. Begitu. Jadi setelah kita buat, ya, tidak kita masukkan ke dalam program ekstrakurikuler yang ada di layanan sekolah. Jadi langkah-langkahnya agar tidak terjadi hal seperti itu, langkah yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu nama eskulnya di sini, kemudian kita nama pembinanya siapa. Kemudian setelah ini kita buat, langsung kita menuju ke menu sekolah, lalu kita tambahkan di menu ekstrakurikuler, kita isikan semua datanya sesuai dengan isian yang diminta. Kemudian kita sinkron data dapodiknya. Kemudian setelah kita sinkron, baru kita lakukan ambil data dapodik di Erapor, lalu kita tarik di menu data mapel dan ekstra. Nah, maka setelah kita tarik, kemudian kita cek di sini, ya, kita cek di sini. Di sini ada ekstrakurikuler. Nah, maka dia akan muncul ke dalam, kita ambil data referensi dapodik, kemudian kita pilih data kelas dan wali, kemudian pada menu data kelas dan wali kita ambil menu kelas ekstrakurikuler, maka rombel yang kita buat tadi, ya, apabila telah kita sinkron dapodiknya, rombel tersebut akan muncul di menu ini beserta dengan jumlah siswa yang kita masukkan. Nah, barangkali demikian video kita kali ini, semoga bisa membantu. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Mr. Lee mohon maaf kepada sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Data Indonesia.